Demi bela Megawati Hangestri, Zehra Güneş dan Melissa Vargas jauh-jauh dari Turki terbang ke Indonesia langsung. Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total, fans membludak. PVC panik sampai keceplosan bilang begini. Kita pertanyakan momennya, menurut saya momennya aja sih nggak pas. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 angkara Messi Situasi timnas voli putri Indonesia semakin memanas. Setelah Megawati Hangestri jadi sorotan karena tak dibawa ke AFC Nations Cup 2025 dan justru disalahkan atas kekalahan timnas, kini dua superstar dunia, Zehra Güneş dan Melissa Vargas, datang langsung ke Indonesia untuk menyatakan dukungan mereka. Kedatangan Zehra dan Melissa Vargas, dua pemain terbaik dunia, menghebohkan publik dan membuat Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Ribuan fans Mega, Zehra, dan Melissa memenuhi Terminal 3 Ultimate sejak dini hari, menciptakan lautan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyambut atlet voli internasional. Dalam konferensi singkat di bandara, Zehra Güneş, yang mengenakan jaket merah bertuliskan Solidarity for Mega, berbicara tegas kepada media. Kami datang bukan untuk main, tapi untuk berdiri bersama Mega. Apa yang dilakukan kepada dia tidak adil. Dunia harus tahu. Melissa Vargas yang berdiri di sebelah Zehra menambahkan, Mega bukan hanya bintang Asia, dia simbol perjuangan atlet perempuan. Kami tidak bisa diam melihat dia dijatuhkan seperti ini. Kedua bintang ini dikabarkan menunda jadwal latihan dan kompetisi mereka di Eropa demi bisa menunjukkan dukungan langsung pada Megawati, yang kini disebut sedang berada dalam tekanan psikologis berat akibat situasi di timnas. Kedatangan mereka membuat lalu lintas menuju bandara macet total, bahkan beberapa penerbangan sempat tertunda karena kerumunan supporter yang tidak terkendali. Puluhan spanduk bertuliskan Save Mega, Justice for Megawati, dan Zehra Vargas Unite dibentangkan sepanjang koridor kedatangan internasional. Suara nyanyian dan yel-yel, Mega bukan kambing hitam, PVC harus bertanggung jawab, terdengar bergema dari pagi hingga siang hari. Bahkan pihak keamanan bandara sempat kewalahan sebelum akhirnya mengawal Zehra dan Melissa keluar melalui jalur khusus VIP untuk menghindari insiden. Melihat kehebohan ini, PVC dikabarkan panik. Dalam sebuah wawancara singkat yang dilakukan oleh salah satu media nasional, salah satu petinggi PVC yang enggan disebutkan namanya secara tidak sengaja keceplosan. Kami kira ini hanya masalah internal, tidak menyangka akan jadi isu global. Kami tidak siap jika ini terus bergulir seperti ini. Pernyataan itu langsung memicu kemarahan fans di media sosial. Netizen menilai bahwa PVC tidak peka, tidak profesional, dan tidak menghargai posisi Mega sebagai ikon timnas yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang internasional. Bukan hanya media lokal, media internasional seperti Volleyball World, Fifth Official, hingga BBC Sport Asia mulai mengangkat isu ini. Judul-judul berita seperti Star Athletes Rally Behind Indonesia's Megawati in Unprecedented Move, Zehra and Vargas take stand for fairness in volleyball, mulai bermunculan dan membuat kasus ini mendunia. Publik kini menuntut satu hal, evaluasi total terhadap kepengurusan PVC. Desakan untuk memulihkan nama Megawati dan memberikan klarifikasi secara terbuka semakin menggema. Banyak yang bahkan meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk turun tangan. Kalau sudah melibatkan atlet dunia, artinya ini bukan sekadar urusan internal lagi. Ini sudah memalukan secara global, tulis netizen Indosport Sun. Sementara itu, Megawati sendiri masih bungkam. Tapi postingan terbarunya berupa emoji hati merah dan dua tangan yang saling menggenggam, dianggap sebagai simbol terima kasih kepada para sahabatnya, Zehra dan Melissa. Lebih lanjut, kedatangan dua bintang dunia, Zehra Güneş dan Melissa Vargas, ke Indonesia bukan hanya menciptakan euforia, tapi juga membuat PVC benar-benar panik total. Kedua atlet yang dikenal sangat dekat dengan Megawati Hangestri itu datang bukan sekadar liburan, tetapi secara tegas menyatakan dukungan moral dan emosional terhadap Mega, yang kini tengah menjadi korban perundungan sistematis dalam dunia voli nasional. Suasana Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya penuh sorak-sorai berubah menjadi arena solidaritas internasional. Ribuan fans memadati terminal, dan puluhan media berkumpul hanya untuk satu alasan, menyambut dua sahabat Mega yang datang dari ribuan kilometer jauhnya demi menunjukkan bahwa
bahwa Mega tidak sendiri. Saat Mega bertemu Zehra dan Melissa di sebuah lokasi tertutup yang akhirnya bocor ke publik, momen haru tak bisa dihindari. Mega yang sempat bungkam selama beberapa hari usai dihujat dan dijadikan kambing hitam oleh pihak tertentu, akhirnya menangis bahagia di pelukan dua sahabatnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk aku. Aku pikir aku sendirian, ternyata tidak, ucap Mega sambil menyeka air mata. Zehra langsung memeluk Mega erat dan berkata, "Kami di sini karena kamu layak diperjuangkan. Dunia voli tahu siapa kamu, dan sekarang saatnya mereka, PVC, tahu, kamu tidak bisa ditindas semudah itu." Melissa menambahkan dengan nada tegas, "Kami tidak datang untuk bersenang-senang. Kami datang untuk mengangkat suara yang selama ini dibungkam." Berbeda dengan suasana haru dan solidaritas yang ditunjukkan oleh Mega dan para sahabatnya, PVC justru kacau total. Wartawan yang mencoba meminta keterangan langsung kepada Sekretaris Umum PVC soal kehadiran Zehra dan Melissa serta tudingan pencoretan Mega, mendapat reaksi mengejutkan. Pejabat tersebut tidak menjawab sepatah kata pun dan langsung meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Salah satu wartawan yang berada di tempat kejadian menyebutkan, "Kami hanya ingin konfirmasi." Tapi dia malah kabur. Padahal ini momen penting untuk menjelaskan posisi PVC secara terbuka. Reaksi panik ini menambah buruk citra PVC di mata publik. Netizen makin yakin bahwa ada yang ditutupi, dan pencoretan Mega bukan hanya soal teknis permainan, melainkan bagian dari konflik internal yang tidak diselesaikan secara transparan. Salah satu alasan Zehra dan Melissa begitu dekat dengan Mega adalah karena ketiganya akan bermain bersama di klub Fenerbahce, salah satu tim elit Eropa, pada musim panas mendatang. Mereka digadang-gadang sebagai trio paling mematikan dalam sejarah klub voli wanita Turki. Hubungan mereka sudah erat sejak Mega resmi bergabung ke Fenerbahce. Banyak pengamat menilai bahwa kebersamaan mereka di lapangan nanti akan menjadi teror bagi klub-klub top Eropa. Namun sebelum bisa bermain bersama, Zehra dan Melissa menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar rekan satu tim. Mereka adalah saudara dalam perjuangan. Terkait hal ini, kedatangan Zehra Gunes dan Melissa Vargas ke Indonesia tidak hanya menciptakan gelombang solidaritas untuk Megawati Hangestri, tetapi juga menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap PVC. Kekalahan timnas voli putri Indonesia secara beruntun, 2-3 dari Iran dan 1-3 dari Filipina, bukan hanya angka di papan skor. Itu adalah cerminan bahwa ada yang salah dalam manajemen dan pembinaan olahraga voli nasional kita. Dua kekalahan ini tidak terjadi dalam pertandingan iseng. Ini adalah ajang resmi AFC Challenge Cup 2025, sebuah turnamen penting yang seharusnya menjadi panggung pembuktian kekuatan timnas. Namun, alih-alih bangga, masyarakat justru disuguhi performa yang mengecewakan. Voli putri kita tidak berkembang. Bukannya naik level, justru semakin tenggelam. Ini artinya PVC tidak bisa bekerja dengan baik, ujar salah satu pengamat olahraga dalam tayangan televisi nasional. Timnas stagnan, bahkan bisa dibilang menurun. Tanpa pemain sekelas Megawati, dan dengan banyak pemain inti yang absen tanpa penjelasan yang jelas, komposisi tim tampak tidak kompetitif. Strategi di lapangan pun minim inovasi. Mental pemain goyah, tidak ada pemimpin di dalam tim. Semua ini menunjukkan bahwa masalah timnas bukan hanya soal teknis, tapi sistemik. Sementara negara lain terus membangun sistem pembinaan yang modern dan transparan, PVC justru masih sibuk dengan urusan internal yang tidak jelas. Perekrutan pelatih yang dipertanyakan, pencoretan pemain tanpa transparansi, hingga lemahnya komunikasi publik, semuanya menyatu jadi bom waktu yang akhirnya meledak di AFC Cup kali ini. Indonesia bukan negara kecil di dunia voli. Kita punya basis penggemar yang fanatik, talenta muda yang melimpah, dan atlet kelas dunia seperti Megawati. Tapi semua itu sia-sia jika federasi gagal menyatukan potensi menjadi prestasi. Kita punya Mega, tapi tidak punya sistem. Kita punya semangat, tapi tidak punya arah. Kalau seperti ini terus, voli kita hanya akan jadi pengisi turnamen, bukan penantang gelar. Tulis salah satu akun X dengan ribuan retweet. Yang membuat publik semakin murka adalah sikap PVC yang cenderung defensif dan enggan mengakui kesalahan. Alih-alih melakukan evaluasi terbuka, mereka justru terkesan diam, bahkan terkesan mencari kambing hitam. Yang paling menyakitkan adalah ketika nama Megawati terseret dalam narasi kegagalan, padahal ia bahkan tidak dimainkan.